Selamat pagi anak-anak kami. Kembali kita akan bertemu pada pertemuan kedua Bahasa Indonesia dengan materi menyusun laporan hasil observasi. Tujuan pembelajaran kita selanjutnya yaitu 1. Siswa mampu menyimpulkan teks laporan hasil observasi. 2. Siswa mampu menyusun teks laporan hasil observasi yang berkaitan dengan bidang pekerjaan. Berikutnya kita akan membicarakan ciri bahasa dari laporan hasil observasi. Ciri bahasa atau kaidah kebahasaan yang digunakan di dalam teks observasi adalah sebagai berikut. 1. Menggunakan prasa nomina. Prasa itu adalah penggabungan kata. Jadi prasa nomina gabungan kata yang terdiri dari kata benda. 2. Menggunakan verba rasional. Verba itu adalah kata kerja. Jadi menggunakan verba rasional artinya kata kerja berupa tindakan. Yang ketiga, menggunakan verba aktif untuk menjelaskan perilaku. Kata kerja perbuatan dalam bentuk perilaku. Yang keempat, yaitu menggunakan kata penghubung atau konjungsi yang menyatakan tambahan. Tambahan itu boleh kata hubung yang digunakan adalah kata serta dan perbedaan dan juga kata hubung perbedaan seperti kata berbeda dengan. Kata hubung persamaan seperti kata sebagaimana, seperti hal, dan konjungsi pertentangan seperti kata tetapi atau sedangkan. Baru yang berikut, kebahasaan dari laporan teks observasi itu menggunakan paragraf dengan kalimat utama. Jadi yang dinamakan dengan paragraf harus ada kalimat utama atau yang disebut dengan kalimat topik. Jadi ada pikiran utamanya dan ada kalimat penjelasnya atau pikiran penjelas. Dan yang terakhir menggunakan kata keilmuan atau teknis. Ini berhubungan dengan kosakata yang berhubungan dengan keilmuan dan teknis. Sekarang kita akan masuk ke jenis teks laporan hasil observasi. Adapun jenis-jenis dari laporan hasil observasi itu adalah sebagai berikut. 1. Teks observasi mempunyai berbagai macam. Ya, tergantung pada objek yang diamati, tujuan pembuatannya dan sebagainya. Yang kedua, observasi mengenai kondisi sosial, ekonomi, dan politik. Artinya kita mengamati keadaan sosial, keadaan masyarakat sekarang ini pada saat atau pada masa pandemi ini boleh kita amati seperti apa. Yang berikutnya, observasi mengenai kondisi lingkungan dan ekosistem. Misalnya, observasi kondisi lingkungan ini yaitu mengamati tentang bencana banjir, angin puting beliung, kebakaran, dan lain sebagainya. Yang berikutnya juga observasi mengenai keadaan yang sedang terjadi. Kalau seperti sekarang, sebentar lagi kita akan merayakan HUT RI ke-75. Nanti di saat pelaksanaan HUT itu kita akan mengamati seperti apa perbedaannya perayaan sekarang dengan perayaan yang dulu-dulu karena akibat dari pandemik ini. Jenis-jenis teks laporan observasi. Teks laporan observasi itu terdiri atas 1. Teks observasi eksposisi. Eksposisi itu berarti memaparkan, menjelaskan. Yang kedua, teks observasi identifikasi, yaitu membedakan, ya, membeda-bedakan. Dan teks observasi klasifikasi, ini juga membedakan berdasarkan kelasnya.
Jenis hasil teks observasi dibagi atas menjadi dua, yaitu satu, laporan observasi formal. Formal berarti resmi. Kalau resmi, bahasanya harus resmi, bentuknya harus resmi. Ya, itu yang disebut dengan formal. Dan yang diamatinya itu juga harus yang resmi. Yang kedua, laporan observasi non formal. Yang non formal itu berarti tidak resmi. Yang tidak resmi itu boleh saja yang kamu amati, misalnya ketika kamu mengikuti pesta, itu kan tidak resmi. Jadi kalau kamu mengamatinya dan kamu buat laporannya menjadi sebuah laporan hasil observasi, itu disebut dengan laporan observasi non formal. Langkah-langkah menyusun teks observasi. Adapun langkah-langkah untuk menyusun laporan hasil teks observasi adalah: satu, membuat judul laporan. Itu pasti harus adalah judulnya supaya tahu orang apa yang mau kamu laporkan. Yang kedua, membuat kerangka teks. Kerangka teks itu seperti kalau di karangan disebut itu kerangka karangan. Ada garis-garis besarnya. Itu nanti yang dikembangkan menjadi paragraf-paragraf. Yang ketiga, menyusun teks berdasarkan gagasan utama. Jadi gagasan utama itu yang dituangkan dari kerangka karangan menjadi sebuah paragraf yang lengkap. Berikutnya, meneliti kembali hasil penulisan teks. Artinya, kalau teks itu sudah disusun sedemikian rupa, kita cek kembali, kita edit kembali, kita revisi kembali. Ada bagian-bagian yang salah, supaya jangan nanti laporan kita itu salah, menimbulkan salah paham kepada pembaca. Jadi ada baiknya harus dicek kembali, direvisi kembali atau diedit untuk kesempurnaan sebuah laporan. Syarat atau kriteria teks laporan hasil observasi dianggap baik dan benar serta ideal apabila: satu, mempunyai susunan struktur teks yang urut dan lengkap. Kalau dikatakan urut dan lengkap, harus sistematis, ya, terurai. Misalnya seperti bilangan, jangan 2, 3, 1, tapi harus dimulai dari 1, 2, 3 dan seterusnya. Yang kedua, dalam struktur teks tidak mempunyai simpulan atau penutup. Jadi struktur teksnya itu tidak memiliki kesimpulan. Ya. Dan yang ketiga, di dalam teks tidak ada opini dari penulis. Opini itu adalah pendapat. Saya kira di SMP juga sudah pernah kamu belajar tentang opini dan fakta. Dan yang kelima, teks menjelaskan sebuah informasi berdasarkan fakta. Jadi bukan berdasarkan opini tadi. Sekian materi kita untuk pertemuan pertama ini. Ya, sampai jumpa di pertemuan berikutnya dengan materi yang baru. Dan untuk lebih lengkapnya, Ibu harapkan anak-anakku sekalian coba dibaca dari materi yang ada di dalam modul. Sekian dan terima kasih. Jaga kesehatan. Salam sehat selalu.